Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya Aal Nur Panji Sapari. Selamat datang untuk kelas 11. Ini materi saya akan di sini, nama saya Ipan NS Nur Panji. Saya di sini guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia. Ini saya membuat video ini sebenarnya khusus untuk siswa saya mengajar di SMK Bakti Ilham Ranca Ekek. Tapi kalau ada yang menonton ya nggak apa-apa, ini khususnya ini untuk siswa saya SMK Bakti Ilham. Apabila ada yang menonton, ada komen dari luar SMK, silakan, nggak apa-apa. Semoga ilmu yang saya pelajari itu bermanfaat oleh kalian semua. Sebelumnya mohon maaf ya para siswa kelas 11 SMK Bakti Ilham, saya memakai jaket karena saya lagi nggak enak badan. Mungkin dari suara juga dapat diketahui ya. Di sini saya akan membacakan ya, bukan untuk menjelaskan materi-materi. Di sini akan membacakan materi-materi yang apa saja yang akan diajarkan di kelas 11 SMK Bakti Ilham. Yang pertama adalah analisis unsur ekstrinsik. Kalau analisis unsur ekstrinsik itu luar dari cerpen, misalkan siapa penciptanya, nah itu termasuk ekstrinsik. Di luar ya, di luar. Kalau di dalam itu intrinsik, seperti tema, amanat, tokoh, nah itu intrinsik. Di puisi juga ada ya ekstrinsik, unsur ekstrinsik, intrinsik juga ada, bukan hanya di cerpen saja, di puisi juga ada. Nah ini nanti di kelas 11 analisis unsur ekstrinsik cerpen. Kalian nanti mencari cerpen, terus dianalisis unsur ekstrinsiknya. Yang di luar itu misalkan kalian contohnya menganalisis buku, unsur ekstrinsiknya itu penerbit, nah itu termasuk unsur ekstrinsiknya. Nanti saya jelaskan, ini cuman materi saja dan perkenalan saja. Nanti ada beberapa materi. Selanjutnya teks prosedur. Nah, ini saya memakai ruang guru ya, dari materinya. Kalian boleh buka materi di ruang guru. Silahkan pelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di ruang guru. Boleh kalian pelajari. Nanti klop setelah belajar dengan saya, nanti klop. Dan jangan lupa juga sekarang masa pandemi, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Jangan berkerumun ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh. Teks prosedur itu ada pengertian teks prosedur, terus ada struktur, ada ciri-ciri teks prosedur juga, dan banyak sekali contohnya ya. Ulangi lagi, ada pengertian teks prosedur, ada struktur teks prosedur, ada ciri teks prosedur. Nah ini kalian boleh pelajari, silahkan pelajari nanti biar gampang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aal Nur Panji. Next, yang ketiga itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini biasanya dipakai koran-koran ya, di koran-koran. Kalau kalian melihat koran itu ada teks, terus ada gambar. Nah itu yang dimaksud dengan eksplanasi ya. Itu ada gambarnya, tak iya gambarna, misalkan tak iya gambarna, terus iya teksna teh cerita tentang gambar tersebut. Misalkan tentang gempa, ditulis gempana, dipoto pas gempa, nah terus ditulis nah buat bisa gempa korbannya sabaraha. Nah itu contoh teks eksplanasi. Ada pengertian juga ya, tidak lupa itu pengertian pasti ada. Terus ada ciri, ada juga struktur dan contoh. Nah
Nanti pembahasan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang analisis unsur ekstrinsik dulu ya, satu persatu. Boleh juga kalian kalau ada laptop kalian membuka laptop juga, nanti dijelasinnya supaya enak. Ini saya membuat video ini untuk sebenarnya untuk siswa saya ya, tapi ada yang menonton juga, nggak apa-apa sih. Terima kasih. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar biasanya suka ada di depan. Ada di depan, ada judul, daftar isi, terus ada kata pengantar. Nah, nanti dijelaskin ya pengertian kata pengantar itu seperti apa, terus cara membuat kata pengantar, dan ada juga contohnya. Tetap kalau SMK itu pasti ada contoh, bisa lamun taya contoh pasti jarang aya nu tiasa, makanya contoh itu wajibnya. Next, selanjutnya terus ada cerpen. Kita cerpen pasti kelas SD, SMP pasti tahulah cerpen itu apa. Cerpen itu cerita pendeknya, pasti kalian tahu apa itu cerpen. Pasti membuat cerpen, pasti ada nanti membuat cerpen. Nah, tapi di sini kalian bukan membuat saja. Kalau membuat itu biasanya SD ya, SD, SMP itu membuat. Nah, ini kalian menganalisis cerpen. Jadi menganalisis cerpen yang sudah ada, sudah yang terkenal, misalkan tentang cerpen cerita Aladin. Nah, itu kalian analisis. Terus cerita lagi si Kuya apa ya, yang balap dengan apa gitu. Nanti oleh kalian dianalisis. Jadi bukan membuat, menganalisis. Seperti unsur ekstrinsik tadi. Kalau unsur ekstrinsik tadi cerpen menganalisis di luar sajanya. Kalau ini kayaknya menganalisis di dalamnya cerpennya, atau juga disebut intrinsiknya. Materi selanjutnya perbedaan rangkuman dan notula. Notula itu notulen ya. Kalau biasanya rangkuman itu ditulis, kalau notulen itu dibicarakan. Biasanya notulen itu untuk moderator rapat, selamat pagi. Jadi, nah misalnya seperti itu. Jadi hasil dari rapat ini saya akan menjelaskan tentang, nah itu notulen ya. Itu notulen. Kalau rangkuman biasanya ditulis ya. Kalau rangkuman itu biasanya ditulis. Selanjutnya ini ada 9 materi. Kalau di kelas 11 ada 9 materi. Tapi untuk Indonesia 9 materi itu panjang. Kalau setahun itu kayaknya ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Selanjutnya materi yang ke-7 mengenal teks eksemplum. Mengenal teks eksemplum ya. Mengenal teks eksemplum. Nah, nanti kalian pelajari boleh di ruang guru ya, tetap di ruang guru. Kalian cari saja teks eksemplum. Kalau ada buku mata pelajaran boleh dilihat, mungkin kayaknya sama sih. Kalau teks eksemplum merupakan cerita tentang perilaku atau tokoh. Jadi si tokoh ieu mah kieu perilakuna kieu tapi ditulis. Nah, itu teks eksemplum. Ada struktur teks eksemplum juga, ada orientasi ya. Orientasi teh bagian awal teks, orientasi teh. Terus ada juga insiden. Biasanya insiden itu kadang-kadang disimpan di tengah ya, di tengah cerita insiden. Atau juga disebut peristiwa, bisa. Peristiwa boleh, atau klimaks kalau di seni budaya, klimaks. Yang terakhir struktur teks eksemplum, ada interpretasi. Ya, nanti boleh dipelajari. Yang materi ke-8 cara membuat pantun dengan cepat dan mudah. Nah, ini pasti lama. Kalau pantun itu membuat pantun cepat, mudah. Nah, itu kayaknya lama. Makanya kita belajar bagaimana sih cara membuat pantun cepat dan mudah. Untuk pantun kayaknya
suka lama muat naon patch lena ka payuna ngomongkeun tentang naon suka susah. Dan materi terakhir untuk kelas 11 menganalisis unsur-unsur novel. Nah, tadi kan ada menganalisis cerpen, terus menganalisis unsur ekstrinsik cerpen. Nah, ini menganalisis novelnya. Kalian nanti membawa mungkin novel juga bakal dianalisis. Kayaknya novel itu dua dianalisisnya, ekstrinsik dan intrinsiknya ya. Terus novelnya nanti dikumpulin biasalah nanti ya, ada tugas tambahan. Oke, sekian itu pemaparan dari saya. Jangan lupa semuanya siswa dan siswi SMK Bakti Ilham kelas 11 tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai air mengalir, jangan berkerumun, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.